Hello chemistry student. Hari ini kita akan belajar fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, apakah kamu pernah melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Minyak bumi itu diperoleh dari pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Lalu, dari manakah minyak bumi itu berasal? Mari kita lihat. Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan, kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan, fosil yang ada pada batuan menjadi minyak mentah dan gas alam. Jadi, apa sajakah kandungan minyak bumi? Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50-85%. Sedangkan sisanya campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lainnya. Misalnya nitrogen 0-0,5%, belerang 0-6%, dan oksigen 0-3,5%. Nah, sekarang coba kamu lihat benda-benda berikut. Ada gas LPG, bensin, oli, dan aspal. Benda-benda tersebut adalah contoh pemanfaatan dari minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah atau dalam bahasa Inggris disebut crude oil, berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Apa sih destilasi bertingkat? Yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Nah, bisa kamu lihat di sini ada teknik pemisahan minyak bumi, yaitu dengan destilasi bertingkat. Seperti inilah gambarannya. Minyak mentah akan melewati boiler atau pemanas, lalu memasuki kolom destilasi. Pada kolom destilasi inilah minyak bumi terbagi menjadi fraksi-fraksi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita simak beberapa jenis fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya secara umum. Yang pertama ada gas. Nah, gas yang pada umumnya dihasilkan oleh minyak bumi yaitu contohnya gas propana dan gas butana. Kegunaan fraksi gas ini yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau yang kita kenal sebagai gas LPG, yang mana gas LPG itu tersusun dari propana dan butana. Yang kedua adalah nafta atau petroleum ether. Petroleum ether merupakan fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat nonpolar dalam reaksi kimia. Pada umumnya, pelarut ini digunakan dalam proses ekstraksi senyawa organik tertentu ataupun sebagai media reaksi menggunakan reagen tertentu. Yang ketiga, ada bensin. Nah, bensin tentu sudah tidak asing ya dalam kehidupan kita. Bensin banyak digunakan dalam kehidupan manusia sebagai bahan bakar alat transportasi. Dalam bensin juga dikenal angka oktan yang merupakan bilangan untuk menunjukkan persentase isooktana dalam bensin.
Yang keempat, ada minyak tanah atau kerosin. Fraksi minyak tanah ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. Selain minyak tanah, dalam fraksi ini juga terdapat aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Selanjutnya, ada diesel. Strukturnya yang berupa rantai panjang membuat diesel menjadi tidak mudah menguap. Diesel banyak digunakan sebagai bahan bakar dalam industri dan juga tentunya sebagai bahan bakar mesin berjenis diesel. Yang keenam, ada pelumas atau oli. Pelumas memiliki sifat yang licin dan dapat melumasi, sehingga pemanfaatan senyawa ini digunakan sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. Selain itu, juga banyak digunakan untuk melindungi komponen yang berasal dari logam saat terjadinya gesekan. Yang ketujuh, ada parafin atau lilin. Lilin, seperti yang kita ketahui, memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia, seperti digunakan sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, sebagai lilin, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada residu atau aspal. Setelah melalui proses pemisahan dengan pemanasan pada titik didihnya, minyak bumi akan menghasilkan berbagai fraksi yang telah kita sebutkan di atas. Nah, fraksi yang terakhir ada aspal yang banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan jalan raya. Nah, itulah hasil pengolahan minyak bumi yang banyak kita gunakan dalam kehidupan. Sebagai pengguna, kita juga harus mengetahui fraksi-fraksi yang menyusun minyak bumi, proses pemisahannya, karakteristiknya, serta manfaatnya. Namun, penggunaan minyak bumi yang berlebihan juga akan menyebabkan dampak negatif, karena pada dasarnya minyak bumi bukanlah sumber daya terbarukan. Nah, itu dia materi kita hari ini. See you in the next video. Thank you.